Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, saya ucapkan dari desa yang cukup jauh dari Bandung, namanya adalah Desa Cihanjuang. Saya yakin saudara pada pagi hari ini, atau mungkin siang, sudah pergi ke gereja dan menikmati firman Tuhan. Tentu saja pelayanan yang bisa disampaikan oleh gereja saat ini adalah melalui pelayanan live streaming. Tetapi saya yakin bahwa walaupun pelayanan live streaming di mana-mana orang bisa beribadah dan kemudian menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Dan belakangan ini saya memikirkan juga tentang makna dari perjumpaan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian, dari kubur. Dan salah satu perikop yang menarik perhatian saya adalah dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. 3 hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Perikop ini memperlihatkan pada kita bahwa situasi yang dihadapi oleh murid-murid adalah sangat takut dan gentar. Mereka membayangkan kalau Tuhan Yesus aja 3 hari sebelumnya menghadapi penderitaan yang sangat berat, dan bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, lalu kemudian tangannya sudah diikat, diborgol, lalu kemudian dibawa secara kasar, sehingga mereka pada waktu di Getsemani sudah lari, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya, bahwa mereka seperti domba-domba yang terserak-serak. Dan itu terjadi pada malam itu. Lalu kemudian kita lihat dikatakan di dalam kitab Injil bahwa yang bisa masuk ke pengadilan imam besar pada waktu itu di rumah imam besar Kayafas mungkin adalah Petrus, satu lagi adalah Yohanes, sedangkan murid-murid lain pada pergi kucar kacir dan kaget luar biasa. Dan saya kira mereka juga tidak berani pada waktu hari Jumat itu yang disebut Jumat Agung melihat Tuhan Yesus disalibkan, kecuali beberapa perempuan termasuk Maria Magdalena. Mereka memberikan diri pergi ke Golgota dan melihat semua derita Tuhan Yesus. Dan kadang saya memikirkan luar biasa itu Maria Magdalena, Maria yang lain bisa melihat derita Tuhan Yesus dari pukul 9 sampai dengan pukul 3 petang. Bagi saya itu sebuah siksaan batin sebenarnya. Sehingga murid-murid yang lain kepada ketakutan, apalagi setelah Petrus gagal pada malam hari itu dengan menyangkal Tuhan Yesus selama sebanyak 3 kali, dia sangat sedih, dia menangis, dia tahu dia gagal. Lalu saya kira Petrus tidak berani lagi menampakkan diri, apalagi pada Jumat Agung itu. Ketika Yesus diadili di pengadilan Pilatus, lalu kemudian didera, sudah tubuhnya hancur, maksudnya tersobek-sobek, lalu kemudian harus memikul salib. Saya yakin Petrus tidak sanggup dia perkara itu lagi. Hatinya sangat hancur. Dan kemudian kita lihat bahwa pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, setelah Yesus dikuburkan pada Jumat sore, dikuburkan oleh Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea, seorang kaya dan anggota majelis besar yang berani meminta mayat Yesus pada Pilatus. Lalu kemudian dilihat juga oleh Maria Magdalena dan perempuan yang lain. Dan perempuan-perempuan sudah pergi ke kubur pada pagi hari itu ingin membalsami lagi Tuhan Yesus. Tetapi mereka menemukan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Dan sebaliknya Tuhan Yesus mengatakan pada mereka supaya memberitahu pada murid-murid
bahwa dia telah bangkit. Injil Yohanes mengatakan memang Petrus dan Yohanes segera pergi lari ke kubur, lalu kemudian juga melihat bahwa kubur sudah kosong, persis seperti yang diceritakan oleh perempuan-perempuan. Tetapi mereka bingung. Walaupun Tuhan Yesus sudah 3 kali sebelumnya mengatakan dia akan mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, tapi penderitaan yang sangat besar dihadapi oleh Tuhan Yesus pada hari Jumat itu membuat mereka ketakutan luar biasa. Terancam hidup mereka. Itu sebabnya dikatakan pada hari pertama minggu itu murid-murid Yesus yang 11, karena Yudas sudah gantung diri tentunya, mereka dikatakan lockdown. Pintu-pintu mereka kunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Sekarang ini kita lockdown karena untuk membatasi perkembangan penyebaran dari virus 19. Mereka lockdown karena mereka takut, ya, nyawa mereka terancam. Mungkin mereka berpikir kapan orang Yahudi datang lagi mengejar mereka sebagai pengikutnya. Kalau gurunya saja, pemimpinnya saja sudah ditangkap, pikiran mereka, bayangan mereka adalah para pengikutnya juga akan mungkin satu persatu akan diambil, sehingga mereka mengunci diri mereka. Jadi mereka dalam ketakutan, mereka dalam kepanikan, kekhawatiran, hilang pengharapan karena sang pemimpin sudah tidak ada. Namun di keadaan-keadaan seperti itulah dikatakan oleh Injil Yohanes, pada waktu itu, pada waktu mereka dalam keadaan takut, pada waktu mereka dalam keadaan bingung mendengarkan perempuan berkata Yesus kuburnya sudah kosong, apalagi Petrus dan Yohanes juga mengatakan hal seperti itu. Pada waktu keadaannya serba bingung, serba menakutkan itu, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Yunani, heirene humin, damai sejahtera untuk kalian. Damai sejahtera yang daripadaku menyertai kalian. Itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini juga diulang lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali disampaikan pada mereka. Lalu kemudian dikatakan bahwa Tuhan Yesus seperti menghembusi mereka. Dan kemudian Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Yesus menguasai batin mereka. Sehingga kata-kata damai sejahtera bagi kamu, heirene humin itu, menjadi nyata, nyampe ke hati mereka, nyampe ke batin mereka. Telinga mereka mendengarkan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Mata mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka di tangannya dan bekas luka di lambungnya. Telinga mereka mendengar suara Tuhan Yesus yang tidak berubah, suara yang sama, mereka dengar selama 3,5 tahun. Mereka melihat sosok yang sama, tetapi mereka agak ragu, apakah betul itu Yesus atau itu hantu. Lalu kemudian Yesus menunjukkan pada mereka bekas luka di tangannya dan bekas luka di lambungnya. Jadi mereka diizinkan oleh Tuhan melihat, mendengar suara, mendengar percakapan. Lalu dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Tuhan Yesus pun meminta kepada mereka ikan goreng. Lalu kemudian mereka memberikan goreng, lalu di depan mereka Yesus makan ikan goreng. Dan kemudian mereka menjadi yakin bahwa sosok yang hadir itu bukan hantu, bukan yang mirip dengan Yesus, atau bukan hantunya Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir, yang sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada yang ketiga. Jadi 2 kali Yesus berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Heirene humin. Heirene dalam bahasa Yunani adalah kata damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani sebenarnya lebih daripada soal keadaan damai di hati. Shalom bisa berarti panjanglah umurmu. Shalom bisa berarti sehat walafiatlah kamu. Shalom bisa berarti harmonilah keadaanmu. Shalom bisa berarti sejahteralah kamu. Shalom bisa berarti makmurlah kehidupanmu, ekonomimu menjadi bagus. Dan shalom bisa berarti lenyaplah wabah, perang, sakit penyakit dari dirimu. Sebenarnya pengertian shalom sangat hebat dalam
bahasa Ibrani, dan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada umat Israel, umat pilihannya. Sebagaimana dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-28, berkat yang melimpah diberikan oleh Tuhan, Shalom. Dan mereka mendambakan yang menyatakan Shalom itu adalah Mesias. Dan Mesias itu adalah diri Yesus sendiri. Itu sebabnya dikatakan dialah Raja Shalom yang menghadirkan Shalom, menghadirkan damai sejahtera. Kalau kita lihat dalam bagian ini, sebenarnya Tuhan Yesus sebelum pergi ke Getsemane dan disalibkan, pada malam sebelum pergi Getsemane, dia sudah mengatakan pada murid-muridnya di ruang atas dalam khotbah yang sangat panjang pada waktu itu, yang dicatat dalam Yohanes pasal 14, dia sudah mengatakan pada murid-muridnya bahwa damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau damai sejahtera-Ku sudah kuberikan kepadamu, dan itu memang tujuanku. Aku sanggup memberikan, menghadirkan damai sejahtera dalam hatimu. Hatimu yang ketakutan, hatimu yang gelisah, hatimu yang kebingungan, tidak mengerti apa makna dari yang terjadi. Kalau damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, maka hilanglah kegelisahan hatimu. Muncullah pengharapan dalam dirimu. Sebenarnya ini yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama seperti yang datang dari dunia ini. Tidak seperti yang datang dari obat-obatan, tidak seperti datang dari minuman, tidak seperti datang dari hiburan seindah apapun yang kita lihat dalam tradisi kebudayaan kita. Tetapi ini adalah damai sejahtera yang dihadirkan oleh Roh-Nya yang Maha Kudus. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan mengutus Roh kepadamu, dan Roh itu akan menyertai kamu. Roh itu akan hadir dalam dirimu dan akan terus mendampingi kamu dan menghadirkan damai sejahtera. Dan kemudian pada waktu hari pertama setelah kebangkitan itu, di tengah-tengah pintu yang terkunci, Tuhan Yesus hadir dengan tubuh yang baru, menembusi tembok, ya, tembok yang terkurung. Dia tiba-tiba hadir tanpa buka pintu. Begitu juga kalau kita lihat pada pagi hari itu, para wanita atau perempuan yang pergi juga, Yohanes dan Petrus melihat kain kafan sudah kempes. Itu berarti Tuhan Yesus yang bangkit langsung keluar dari kain kafannya, meninggalkan kain kafannya. Itulah kedahsyatan yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena dia memang adalah Allah yang menjadi manusia. Dia pernah mengatakan, aku memberikan nyawaku, aku berhak juga untuk mengambilnya. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia, memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang, dan beri jaminan buat kita kemenangan bagi kita yang percaya, bagi murid-murid yang percaya. Jadi dalam bagian ini, Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-murid yang ketakutan. Ketakutan, kegelisahan, kebingungan mereka bisa dihalau ketika Tuhan Yesus hadir di dalam ruangan mereka. Sekarang ini, apapun yang kita hadapi, ketakutan, kegelisahan, ketidakmengertian, kebingungan, bingung juga di rumah harus berbuat apa barangkali karena tidak bisa keluar, membawa anak-anak keluar tidak bisa. Juga banyak orang tua bingung. Banyak juga remaja yang bingung mengisi hari-harinya, bosan di rumah. Akhirnya tidak ada damai, kurang sukacita. Yang adalah barangkali kemurungan, kebosanan. Mungkin juga ada konflik di dalam. Walaupun banyak orang mengatakan masa lockdown ini membuat orang bisa akrab dalam rumah tangga, tetapi tidak selalu seperti itu. Dalam keadaan semacam ini, kita membutuhkan seseorang yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Harmonilah hidupmu. Makmurlah keadaan. Sehatlah kamu. Shalom bagi kamu. Dan yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata sejahtera bagi kamu, peranan kita adalah berterima kasih kepada Tuhan. Kita dengar ini diucapkan oleh Tuhan Yesus melalui tulisan ini. Bagian saya adalah terima kasih Tuhan Yesus. Ku terima juga damai sejahtera.
kau ucapkan damai sejahtera bagi kamu kepada muridmu di masa lalu 2020 tahun yang lalu, hari ini pun berlaku bagi saya, bahwa damai sejahteramu juga kuterima. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera yang kau berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, tandingannya tidak ada. Karena damai sejahtera itu dihadirkan oleh rohmu, menghadirkan kasihmu, menghadirkan hikmatmu, menghadirkan wibawamu, menghadirkan kreativitasmu, menghadirkan sukacita yang kau beri. Karena itu saudara, kalau Tuhan Yesus di masa lalu memberikan damai sejahtera, lalu bagaimana damai sejahtera masa kini kita alami lebih jauh? Bagaimana saya katakan tadi, Yesus sudah naik ke surga, tapi dia menghadirkan Roh Kudus datang ke dunia. Sejak hari Pentakosta, Roh Kudus hadir. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, hiduplah oleh Roh. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Hiduplah oleh Roh dan hendaklah kamu penuh dengan Roh. Peranan kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus mendiami hati kita membuka ruang batin kita untuk memberi diri kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tiap hari kita bisa menikmati kehadiran Roh ketika kita bersyukur atas kehadirannya. Saya membiasakan diri tiap hari mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Roh-Mu dimeteraikan dalam hidupku. Aku ini menjadi baik Roh Kudus. Dan kemudian saya menyerahkan hidup saya untuk dipimpin oleh Roh. Kenapa itu penting? Supaya saya tidak hidup dalam kedagingan. Kedagingan dikatakan oleh firman Tuhan ragam-ragam. Kedagingan itu kalau menguasai diri kita, hidup dalam kebencian, hidup dalam perseteruan, hidup dalam iri hati, hidup dalam hawa nafsu. Daftarnya panjang sekali dikatakan dalam Galatia pasal 5 19-21. Dan ini dihalau oleh Roh Kudus yang menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang disebut buah roh. Menggantikan semua itu. Dan itu tiap hari bisa kita nikmati. Dan itu maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, tentu saja bahwa sebagai utusan Tuhan, sebagai orang mengenal Tuhan, katakanlah sebagai pengikut Tuhan, kita diutus di tengah dunia ini, termasuk dalam situasi ini, menjadi utusan-utusannya, wakil-wakilnya. Kita ditempatkan di dunia ini menjadi wakilnya, menghadirkan damai sejahtera Kristus juga. Menghadirkan damai sejahtera Kristus sebagai orang tua di tengah rumah tangga, menghadirkan damai sejahtera Kristus di mana kita berada, di gereja atau di tempat pekerjaan kita. Menghadirkan damai sejahtera Kristus dengan apa? Saya mencatat di sini beberapa hal yang saya pikirkan tadi malam. Dengan perkataan, dengan ucapan-ucapan, dengan ungkapan-ungkapan yang menguatkan, pesan-pesan yang menguatkan orang. Kalau ada orang mengalami kegagalan, kita memberi pesan penguatan bahwa kegagalan adalah sebuah langkah untuk kita menuju sukses. Tentu itu menghibur, itu menguatkan. Itu bagaikan berita damai sejahtera bagi dia. Ketika ada orang rasa bersalah karena sesuatu kesalahan yang pernah dilakukan, kita mengatakan, berapa lama lagi kau dihukum oleh rasa bersalahmu? Kenapa kau menghukum dirimu dengan rasa bersalahmu? Kamu harus keluar dari rasa bersalahmu. Pesan-pesan semacam ini bisa membawa damai sejahtera, membuat orang celik berpikir, supaya berpikir positif, tidak dibelenggu lagi oleh perasaan yang menghukum dirinya. Jadi kita bisa membawa berita damai sejahtera, berita shalom, berita herene, melalui pesan-pesan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang keempat ayat 9, supaya dari mulut kita mengucapkan perkataan yang membangun, bukan perkataan yang melukai orang lain atau meruntuhkan orang lain. Kedua, kita bisa membawa damai sejahtera yang mendoakan orang lain. Siapa yang kita ingat? Anggota keluarga kita, di rumah kita, famili kita, atau orang-orang yang kita kenal, bahkan pemimpin kita, bahkan presiden kita, Jokowi, dan semua anggota tim yang berjuang berat untuk mengatasi, menolong masyarakat menghadapi
pandemik ini. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk dokter, kita berdoa untuk perawat. Menghadirkan damai sejahtera melalui doa, kita memohon kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami butuh damai sejahtera-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu menguasai hati para pemimpin kami, para medis, para dokter. Yang ketiga, kita bisa memberi damai sejahtera melalui tindakan nyata. Bantuan pada orang yang membutuhkan. Bantuan yang saudara berikan pada orang yang pertolongan pada tetangga. Beras 1 kilo, 2 kilo. Atau sayuran, atau lauk pauk yang diberikan. Atau masker yang diberikan. Atau sanitizer yang diberikan. Hal-hal semacam itu adalah bukti nyata. Bukti nyata yang tulus diberikan tentu membawa damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dilakukan oleh Tuhan Yesus pada Maria Magdalena yang ketakutan, yang kehilangan. Ada tindakan nyata yang dia berikan. Dan yang terakhir adalah melalui pendampingan. Kita menghadirkan damai sejahtera melalui pendampingan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mendampingi orang kehilangan. Itu namanya simpati. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Ketika orang berkabung, kita datang turut merasakan yang mereka rasakan. Orang yang berkabung itu menangis, kita tetap tenang. Mungkin kita sedih, menangis bersama dia. Dan kemudian kita menemani dia, mendampingi dia, menawarkan makanan buat dia, menawarkan apa yang perlu dia butuhkan. Mungkin tidak harus berkhotbah. Tapi pendampingan adalah menghadirkan damai sejahtera. Orang yang kehilangan itu, yang berduka cita itu, merasa tidak sendiri. Tuhan Yesus yang bangkit, memberikan damai sejahteranya, yang tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Damai sejahteranya diberikan oleh Roh-Nya. Damai sejahteranya kita terima. Damai sejahteranya kita butuhkan saat ini. Kita berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, selain menguasai hati pikiran kita, juga menguasai keluarga kita, menguasai pemimpin-pemimpin kita, menguasai orang-orang pelayanan di gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.